Draw, persiapkan diri kalian karena Timnas Indonesia U23 lagi menjalani proses seleksi dan pemusatan latihan yang super ketat dan penuh tekanan. Dari tanggal 20 Juni 2025, pelatih Gerald Vandenberg memimpin TC di Jakarta mempersiapkan Garuda Muda menghadapi Piala AFF U23 2025 di Vietnam. Ini bukan sekadar latihan biasa, ini adalah perjuangan keras untuk membuktikan siapa yang pantas bawa bendera merah putih. Daftar pemain lengkap dan posisi. Vandenberg memanggil 30 pemain, didominasi talenta terbaik dari Liga 1 Indonesia dan beberapa pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Ini dia daftar lengkapnya. Penjaga gawang 6 pemain. Cahya Supriyadi, PSIM Yogyakarta. Dava Fasya, Borneo FC. Erlangga Setio, PSPS Pekanbaru. Husna Al-Malid, Persik Kediri. Putra Sheva Sanggasi, Persib Bandung. Namun, pada tanggal 22 Juni, Vandenberg mencoret Husna Al-Malik dan Putra Sheva karena performa dan kesiapan yang dinilai belum memenuhi standar. Jadi, tinggal 4 kiper yang lanjut TC intensif. Back 10 pemain. Kadik Arel, Bali United. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Rahmat Sawal, PSIS Semarang. Alvarezi Buffon, Borneo FC. Brandon Schuneman, Arema FC. Ahmad Maulana, Arema FC. Kakang Rudianto, Persib Bandung. Frankie Misa, Bayangkara FC. Mikael Tata, Persebaya Surabaya. Doni Tripamungkas, Persija Jakarta. Back muda Persija, Muhammad Ferrari jadi andalan karena kualitas dual dan positioningnya yang matang, vital untuk pertahanan kokoh Garuda. Gelandang 7 pemain. Rivaldo Pakpahan, Borneo FC. Robi Darwis, Persik Bandung. Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya. Raihan Hanan, Persija Jakarta. Yardan Yafi, Persita Tangerang. Arhan Fikri, Arema FC. Firman Juliansyah, Semen Padang. Penyerang 7 pemain. Victor Dethan, PSM Makassar. Altaf Indi, Persi Solo. Hoki Caraka, PSS Sleman. Jans Raven, FC Dordrecht Belanda. Dominikus Dion, PSS Sleman. Rahmat Arjuna, Bale United. Ahmad Wadil Aryadi Malut, United. Jens Raven, striker keturunan Indonesia di klub Belanda, dipandang sebagai senjata rahasia yang bisa membawa kejutan di lini depan. Kegiatan pemusatan latihan dan sesi latihan terbuka. Tanggal 23 Juni, TC Garuda Muda makin panas saat menggelar latihan terbuka di Stadion Madia Gelora Karno, Jakarta. Sebanyak 28 pemain hadir mengikuti sesi intens. Di sesi ini juga diumumkan bergabungnya Zulkifli Syukur, mantan pemain timnas senior sebagai asisten pelatih Vandenberg. Kehadiran Zulkifli bertujuan untuk menguatkan aspek mental dan taktik pemain muda, memanfaatkan pengalaman panjangnya. Manajer timnas Ahmed Zaki Iskandar dalam jumpa pers menegaskan target besar juara Piala AFF U23 2025. Bukan hanya ambisi, ini adalah tuntutan resmi dari PSSI agar Garuda Muda tampil maksimal dan hasilkan prestasi. Strategi latihan, fokus internal tanpa uji coba lawan luar. Tanggal 24 Juni, Vandenberg mengambil keputusan tegas. Tidak ada pertandingan uji coba melawan tim luar selama TC ini. Sebagai gantinya, seluruh latihan diisi dengan internal game 11 lawan 11 guna meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar pemain tanpa risiko cedera dari pertandingan eksternal. Keputusan ini berbeda dengan negara lain seperti Malaysia yang menggelar Elite Games dengan lawan-lawan kuat untuk menguji kesiapan mereka. Vandenberg beralasan bahwa fokus menjaga kondisi pemain dan memperkuat taktik internal adalah kunci utama untuk meraih hasil maksimal di turnamen. Evaluasi dan seleksi ketat. Pada tanggal 25 Juni, Vandenberg memberikan pernyataan tegas. Ini bukan latihan santai. Kita poles fisik, teknik, mental pemain. Siapa yang tidak kuat, siap-siap dicoret. Kalimat ini menunjukkan betapa ketat dan seriusnya proses seleksi. Vandenberg tidak akan kompromi dengan pemain yang belum menunjukkan kemampuan dan kesiapan bertanding di level tinggi. Hasilnya, tanggal 27 Juni muncul kabar bahwa 5 pemain akan dicoret untuk menyesuaikan skuad sesuai aturan turnamen yang membatasi pemain maksimal 23 orang. Pemain yang akan dicoret belum diumumkan secara resmi, tetapi proses evaluasi terus berlangsung berdasarkan performa dan kesiapan. Persaingan ketat dengan Malaysia dan tekanan turnamen. Selain fokus internal, tekanan eksternal juga mulai terasa. Malaysia sebagai rival berat di grup A sudah melakukan persiapan intens dengan menggelar uji coba publik dan Elite Games.
tanggal 28 Juni, striker Malaysia, Abdul Rahman Daud secara terbuka menyatakan bahwa pertandingan melawan Indonesia adalah yang paling berat dan bakal jadi perang mental terbesar di grup. Situasi ini menambah tensi dan motivasi Garuda Muda untuk tidak kalah dalam persaingan, baik secara fisik maupun mental. Fokus latihan khusus dan pendampingan legenda. Dalam beberapa sesi terakhir, fokus utama latihan adalah peningkatan penguasaan bola atau ball possession, penyempurnaan komunikasi antar pemain di lapangan, perbaikan build-up play dari lini belakang ke depan. Bek andalan Muhammad Ferrari menyatakan chemistry antar pemain makin solid dan siap memberikan performa terbaik. Yang menarik, legenda sepak bola Indonesia Belanda Simon Tahamata terlibat langsung dalam proses pemantauan dan pelatihan. Pengalamannya di Eropa menjadi modal besar bagi perkembangan teknik dan mental para pemain. Kesimpulan, Sobat Nonsens Football, dalam 1 minggu terakhir ini, Timnas Indonesia U23 menunjukkan kesiapan yang luar biasa dalam proses TC. 30 pemain dipanggil, dengan 2 kiper dan kemungkinan 5 pemain lain yang akan dicoret demi menyempurnakan skuad 23 pemain. Pelatih Vandenberg tegas dalam menjaga standar tinggi, fokus pada fisik, teknik, dan mental. Latihan intens dilakukan dengan internal game tanpa uji coba eksternal demi menjaga kondisi dan konsistensi taktik. Kehadiran asisten pelatih berpengalaman dan legenda dunia menambah kualitas pembinaan. Persaingan ketat dari Malaysia jadi motivasi tambahan. Dengan waktu TC yang terus berjalan sampai 14 Juli, Garuda Muda punya kesempatan matang untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Pertanyaannya, akankah Vandenberg sukses membawa Timnas U23 jadi juara? Bisakah Garuda Muda mengalahkan rival berat dan bukukan prestasi terbaik di Piala AFF 2025? Jawabannya akan kita lihat langsung di lapangan. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia, like, subscribe, dan komentar di bawah untuk semangat kalian. Di sini, Nonsens Football, berita bola dibawakan dengan gaya hype, tapi tetap penuh data dan fakta akurat. Sampai jumpa di update berikutnya, tetap semangat dan salam Garuda!